Gini deh, coba bayangin Anda lagi nyewa kontraktor buat renovasi dapur. Nah, Anda itu bosnya. Atau kita sebut aja prinsipal. Si kontraktor ini agen Anda. Anda maunya apa? Pasti hasil terbaik dengan harga yang paling masuk akal kan? Tapi si kontraktor, mungkin dia pengen kerjaannya cepat kelar, bisa jadi pakai bahan yang lebih murah biar untungnya makin gede. Nah, dinamika yang kelihatannya simpel ini justru jadi inti dari salah satu konsep paling penting dalam dunia bisnis, teori keagenan. Oke, sekarang yuk kita bawa analogi tadi ke skala yang jauh lebih besar, dunia korporat. Pertanyaannya simpel, perusahaan itu punya siapa sih sebenarnya? Jawabannya jelas, punya para pemegang saham, iya kan? Tapi yang ngejalanin sehari-hari siapa? Para manajer. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada konflik kepentingan fundamental yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Jadi begini, di satu sisi kita punya pemilik si prinsipal yang tujuannya jelas. Nilai perusahaannya harus tumbuh terus buat jangka panjang. Tapi di sisi lain, kita punya manajer, si agen. Motivasi mereka bisa, ya beda banget. Mungkin mereka lebih mikirin gimana caranya dapat bonus tahunan yang gede, atau gimana caranya cepat dapat promosi, atau bahkan sesimpel gimana caranya biar pekerjaan mereka aman. Nah, jurang perbedaan kepentingan inilah yang jadi akar dari semua masalah yang akan kita bahas. Oke, masuk ke bagian pertama. Konflik fundamental bisnis. Jadi intinya adalah saat kepemilikan dan kontrol itu terpisah. Pemisahan inilah antara yang punya dan yang kontrol yang secara formal kita sebut masalah keagenan atau agency problem. Dan penting buat dicatat ya, ini bukan soal siapa yang salah. Ini tuh ya emang konsekuensi alami dari cara perusahaan modern disusun. Nah, kuncinya tuh di sini. Manajer itu selalu tahu lebih banyak. Coba bayangin, mereka ada di lapangan setiap hari, bikin keputusan, lihat data mentah langsung. Sementara pemilik, seringnya mereka cuma lihat laporan keuangan di akhir periode. Kesenjangan pengetahuan inilah yang kita sebut asimetri informasi. Dan ini ibarat bensin yang bikin api masalah keagenan terus berkobar. Kenapa? Karena ini ngasih si agen kekuatan dan kesempatan buat bertindak demi kepentingannya sendiri. Yang kadang ya mengorbankan kepentingan si pemilik. Masuk bagian 2, teori keagenan kerangka kerjanya. Ini adalah lensa kita untuk memahami perilaku perusahaan. Jadi buat ngebantu kita paham dan nyari solusi buat konflik ini, para ahli ngerumusin yang namanya teori keagenan. Anggap aja ini kayak seperangkat alat bantu atau kacamata khusus yang bisa kita pakai buat menganalisis kenapa sih manajer dan pemilik itu perilakunya bisa begitu. Teori ini tuh dibangun di atas 3 asumsi dasar yang jujur aja cukup blak-blakan. Pertama, manusia itu pada dasarnya egois, mementingkan diri sendiri. Kedua, dalam sebuah organisasi, konflik dan informasi yang nggak seimbang itu ya wajar udah bawaannya begitu. Dan yang ketiga, informasi itu sendiri dianggap komoditas, sesuatu yang bisa dibeli, dijual, atau bahkan disembunyikan. Nah, ketiga asumsi inilah yang jadi fondasi buat kita ngerti kenapa masalah keagenan ini bisa muncul. Lanjut ke bagian 3, biaya dari ketidakpercayaan. Ini adalah harga yang harus dibayar dari masalah keagenan. Soalnya, konflik ini tuh bukan cuma sekedar teori di atas kertas loh. Ini beneran menciptakan biaya yang nyata yang bisa dihitung buat perusahaan. Pertanyaannya, seberapa mahal sih harga sebuah ketidakpercayaan itu? Yuk kita bedah satu persatu. Semua biaya ini kalau kita kumpulin secara kolektif disebut biaya keagenan atau agency costs. Simpelnya, ini adalah semua sumber daya yang sia-sia, yang terbuang percuma, cuma gara-gara tujuan pemilik dan manajer itu nggak sinkron 100%. Nah, biaya keagenan ini kalau dipecah lagi sebenarnya ada 3 komponen utama. Yang pertama ada biaya pemantauan. Ini adalah duit yang dikeluarin sama pemilik buat ngawasin manajer. Contoh gampangnya, ya bayar auditor independen. Kedua, ada biaya ikatan atau bonding costs. Ini sebaliknya, biaya yang dikeluarin manajer buat ngeyakinin pemilik kalau mereka bisa dipercaya. Misalnya bikin laporan yang super detail dan rumit. Terakhir yang paling nyesek ada kerugian residual. Ini adalah kerugian yang tetap aja terjadi, yang nggak bisa dihindari bahkan setelah semua biaya pemantauan dan ikatan tadi dikeluarin. Oke, masuk bagian 4, kontrak, pencarian, penyelarasan. Pertanyaannya, bisa nggak kita menjembatani kesenjangan ini? Jadi, setelah tahu ada masalah dan biayanya, gimana dong cara perusahaan ngatasin ini? Nah, jawabannya ada pada satu hal, desain kontrak yang cerdas. Tujuannya cuma satu, mencoba menyatukan 2 kepentingan yang berbeda ini biar selaras, biar jadi satu tujuan bersama. Nah, disinilah ilmu lain masuk.
namanya teori permainan atau game theory. Anggap aja ini kayak cara kita memetakan sebuah permainan catur yang strategis antara pemilik dan manajer. Dua-duanya adalah pemain yang rasional, yang sama-sama berusaha dapat hasil terbaik buat diri mereka sendiri, tapi dengan informasi yang nggak lengkap. Di dalam teori ini pada dasarnya ada dua jenis permainan. Ada permainan non-kooperatif, di mana ya masing-masing pihak cuma mikirin kepentingannya sendiri. Terus ada permainan kooperatif, di mana para pemain bisa bernegosiasi dan bikin kontrak yang mengikat mereka buat kerja sama. Intinya apa? Setiap kontrak kerja yang ada itu pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah situasi yang tadinya non-kooperatif jadi kooperatif. Dalam praktiknya, perusahaan itu udah coba macam-macam strategi. Misalnya, pengawasan langsung. Wah, itu susah banget dan pastinya mahal. Gimana kalau menyewakan perusahaan aja ke manajernya? Ide bagus, tapi ini artinya semua resiko pindah ke manajer. Ya nggak ideal juga. Nah, karena itulah solusi yang paling umum dipakai sampai sekarang adalah bagi hasil. Atau istilah kerennya, kompensasi berbasis kinerja. Ini ngasih manajer insentif dalam bentuk uang, biar mereka mau berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik. Tentu aja, skenario impiannya yang paling ideal itu adalah kontrak tingkat pertama. Ini kontrak sempurna, di mana manajer bakal bertindak persis 100% seperti maunya pemilik. Tapi, kita tahu kan, di dunia nyata hal kayak gitu hampir mustahil. Makanya, perusahaan harus puas dengan kontrak tingkat kedua. Ini adalah sebuah kompromi, nggak sempurna, tapi praktis, dan tujuannya adalah membuat kepentingan mereka jadi sedekat mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 5, sisi gelapnya, manajemen laba. Ini terjadi ketika penyelarasan itu gagal. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau sistem yang udah dirancang susah payah ini malah dieksploitasi? Nah, disinilah kita masuk ke sisi gelap dari masalah keagenan. Momen di mana si agen menggunakan keunggulan informasinya buat keuntungan pribadi. Ini membawa kita pada konsep yang disebut manajemen laba atau earnings management. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar pembukuan kreatif biasa. Ini adalah pilihan yang disengaja, pilihan strategis yang dibuat oleh manajer untuk memoles laporan keuangan supaya bisa mencapai tujuan tertentu. Dan coba tebak, tujuannya apa? Seringnya, ya buat memaksimalkan bonus mereka sendiri. Seperti yang ditekankan di sini, praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen, agen, dan pemilik prinsipal. Jadi jelas ya, manajemen laba ini adalah gejala langsung dari konflik keagenan. Ini bisa terjadi karena dua hal. Manajer punya insentif untuk melakukannya, dan mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Berkat apa? Ya itu tadi, asimetri informasi. Nah, yang menarik, para ahli sendiri ternyata beda pendapat loh soal ini. Ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat ini murni sebagai perilaku oportunistik, manajer prosto ngakalin sistem buat keuntungan pribadi. Tapi pandangan kedua melihatnya dari sudut kontrak yang efisien. Argumennya, praktik ini kadang diperlukan buat ngasih manajer fleksibilitas, misalnya untuk melindungi perusahaan dari guncangan pasar yang nggak terduga. Tapi poin krusialnya adalah ini. Ini bukan cuma soal akuntansi kreatif. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini tentang potensi menyesatkan investor dan, yang paling parah, merusak kepercayaan di pasar keuangan. Kenapa ini penting banget? Karena pada akhirnya, ini semua soal kepercayaan. Begitu investor nggak bisa lagi percaya sama angka-angka yang mereka lihat, seluruh fondasi pasar keuangan bisa goyah. Jadi, ini bukan lagi masalah internal satu perusahaan, ini masalah kita semua. Terus, gimana cara melawannya? Perusahaan biasanya menerapkan beberapa mekanisme kontrol. Langkah-langkahnya antara lain, pertama, menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat. Kedua, membentuk komite audit yang independen. Dan ketiga, menggunakan komite kompensasi yang juga independen. Semua ini dirancang ibarat benteng pertahanan, tujuannya buat mengurangi asimetri informasi dan menjaga kepentingan manajer tetap sejalan dengan kepentingan pemilik. Jadi, kesimpulannya apa? Teori keagenan ini ngasih lihat kita sebuah ketegangan yang akan selalu ada di jantung bisnis. Ini adalah soal penyeimbangan yang terus-menerus, nggak ada habisnya. Ibarat tarian yang konstan antara tiga hal, memberi kepercayaan, memberikan motivasi, dan menerapkan kontrol. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dalam permainan tarik ulur antara pemilik dan manajer yang sepertinya akan terus berlangsung ini, mungkinkah kita merancang aturan yang benar-benar bisa menjamin kemenangan untuk semua orang?
Ataukah jangan-jangan konflik ini memang bagian dari sifat alami manusia yang harus terus-menerus kita kelola, tapi nggak akan pernah bisa kita selesaikan sepenuhnya?